Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Dr. Dia Fasya Fatarani, biasa dipanggil dengan Dokter Dia dari Klinik Marsya. Pada siang hari ini saya akan membahas itu lebih ke bagian gigi dan juga mulutnya. Jadi banyak juga ya di sini pasien itu yang bertanya, "Dok, kalau ke dokter gigi saat bulan puasa itu dibolehkan atau tidak? Lalu apakah puasanya di sini batal atau lebih baik ke dokter giginya itu saat setelah lebaran saja?" Memasuki bulan Ramadan, itu pasti asupan makan yang kita makan itu berbeda pada biasanya. Asupan yang kita makan ini nanti akan mempengaruhi keadaan dari kondisi gigi dan juga mulut kita. Nah, biasanya apa aja sih yang dikeluhkan oleh pasien? Nah, biasanya di sini kita itu suka mengeluhkan adanya sakit gigi. Nah, ini juga mulut kering, dan juga yang paling sering di sini adalah terasa bau mulut. Kita bahas satu-satu di sini untuk sakit gigi. Nah, jadi kenapa sih bisa sakit gigi? Sakit gigi di sini salah satu penyebabnya itu dikarenakan adanya gigi yang berlubang. Nah, pada saat bulan puasa ini pasti identik kita itu makan makanan yang manis ya saat kita buka maupun saat kita sahur. Nah, makanan manis ini nanti yang akan memberikan energi kepada bakteri-bakteri jahat itu untuk melakukan proses gigi berlubang. Dan juga di dalam mulut kita ini ada suasana asam. Nah, suasana asam ini nanti akan membantu sisa makanan yang tidak terbersihkan itu untuk menjadi gigi tersebut menjadi berlubang. Nah, makanya kenapa nanti kita suka merasakan adanya rinu atau misalnya suka sakit berdenyut secara spontan atau misalnya gusi yang bengkak. Mungkin dari kita ada yang suka merasakan kok ada timbul jerawat yang keluar nanah pada gusi kita. Nah, itu berarti menandakan bahwa berlubang gigi kita sudah berlubang hingga ke bagian akar gigi. Selanjutnya, ini yang paling sering, bau mulut. Bau mulut di sini bisa disebabkan karena beberapa macam. Bau mulut atau yang sering juga disebut dengan halitosis, di sini bisa disebabkan karena makan makanan yang memiliki bau yang khas, seperti duren, lalu juga bisa karena apabila kita ada yang menggunakan gigi palsu, dan gigi palsunya di situ tidak terbersihkan, tidak dijaga kebersihannya. Ini juga bisa menyebabkan makanan tersebut nanti menempel pada bagian gigi palsu tersebut, sehingga menyebabkan bau mulut. Dan juga tadi kebiasaan merokok di sini juga bisa menyebabkan bau pada mulut kita. Nah, selanjutnya juga tadi mulut kering. Mulut kering di sini bisa menyebabkan bau mulut, dan yang paling utama yaitu adalah kebersihan dari gigi dan juga mulut kita sendiri. Nah, terus gimana sih cara menjaga kebersihan dan juga kesehatan dari gigi dan mulut saat bulan puasa? Sebenarnya tidak banyak perbedaan saat bulan puasa maupun tidak, tetapi di sini lebih diperlihatkan detailnya itu dari waktunya dan juga dari caranya. Di sini kita tetap harus menyikat giginya itu minimal 2 kali sehari. Nah, untuk waktunya di sini kalau misalnya saat puasa itu pasti pagi setelah sahur. Namun setelah sahur kita itu jangan langsung sikat gigi. Jadi baiknya setelah kita makan, kita kumur-kumur dulu menggunakan air bening. Di sini fungsinya itu agar sisa makanan tadi itu tidak menempel pada bagian gigi kita. Lalu setelah itu kita tunggu selama 30 menit, selanjutnya baru kita sikat gigi. Kenapa harus nunggu 30 menit? Karena saat kita makan, kondisi dari gigi kita ini kan masih asam. Apabila kita langsung sikat gigi, di sini nanti bahan dari atau kandungan dari pasta giginya itu dia tidak efektif. Jadi lebih baik kita tunggu 30 menit sebelum kita sikat gigi. Nah, malam juga sebelum tidur itu kita wajib sikat gigi. Karena pada malam hari di sini produksi air liur itu lebih sedikit dibandingkan pada pagi hari. Kalau misalnya dari air liur ini dia itu berfungsi untuk membersihkan permukaan gigi kita ini. Nah, kalau misalnya air liurnya sedikit, maka aktivitas bakteri pada malam hari ini dia akan lebih meningkat atau lebih besar dibandingkan pada pagi hari. Sehingga pada malam hari di sini itu wajib untuk sikat gigi. Nah, juga kita harus pilih nih bulu sikatnya. Jadi bulu sikat di sini kan macam-macam ya, ada yang kasar, ada yang halus, dan sebaiknya itu memilih bulu sikat yang halus. Dan juga pasta giginya di sini usahakan dilihat dulu kandungannya, yaitu pilih pasta gigi yang mengandung fluor. Fluor di sini tuh sangat baik, bagus untuk mencegah gigi kita berlubang.
Nah, terus di sini gimana cara sikat gigi yang baik dan benar? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sikat giginya itu udah sering nih lebih dari 2 kali, misalnya seharinya itu 3 kali. Tapi kalau misalnya caranya yang salah, itu juga sama saja tidak efektif. Tetap saja mungkin nanti giginya berlubang atau misalnya timbul, rasa sakit. Nah, caranya itu jadi tadi kita kan telah menyiapkan pasta gigi dan juga sikat giginya. Nah, biasanya di sini ada yang tidak sadar pasta giginya tuh kita oleskan di seluruh permukaan gigi, tetapi sebenarnya yang betul itu kita cukup mengoleskannya itu sedikit saja. Untuk orang dewasa di sini sebesar biji jagung saja, dan untuk anak kecil itu kita cukup sebesar biji kacang polong saja. Setelah kita aplikasikan pasta giginya, di sini kita posisikan sikat giginya itu dimiringkan kurang lebih 45 derajat, lalu setelah itu kita gerakan dengan arah yang memutar. Itu dari arah ke gusi ke bagian gigi. Di sini fungsinya juga untuk memijat bagian gusi kita ini, dan juga fungsinya itu agar makanan yang ada di dalam permukaan giginya ini dia tidak masuk ke dalam gusi. Jadi caranya itu dengan memutar, lalu setelah itu kita buang ke bawah seperti itu. Nah, lalu untuk bagian dalam giginya, di sini kita bisa mengoleskannya itu dengan cara mencukil atau seperti menyapu seperti ini. Jadi arahnya itu vertikal dan dibuang ke arah luar. Selanjutnya untuk bagian permukaan gigi, di sini kita menyikat giginya itu dengan cara arah horizontal. Jadi dari belakang kita buang ke arah luar seperti ini, dan ini dilakukannya secara perlahan saja. Selanjutnya, setelah kita membersihkan seluruh permukaan gigi, ini yang sering dilupakan oleh kita semua, yaitu tidak menyikat bagian lidah kita. Nah, jadi untuk lidah kita juga apabila kita makan, itu sisa makanan nanti akan menempel pada lidah kita. Dan apabila ada sisa makanan, pasti di situ pun ada bakteri. Bakteri tadi nanti yang akan menghasilkan gas sulfur tadi. Nah, itu bisa bikin bau pada mulut kita, sehingga kita harus menyikat bagian lidah kita itu dengan menggunakan alat khusus atau bisa dengan menggunakan bulu sikat yang halus saja. Nah, selanjutnya juga jangan lupa untuk kumur-kumur 1 kali. Di sini untuk kumur-kumur 1 kali itu kenapa? Karena kan tadi kita menggunakan bahan floor. Nah, supaya bahan floor tadi itu tidak seluruhnya terbuang, jadi kita cukup kumur-kumur 1 kali saja. Nah, selanjutnya gimana nih kalau misalnya gigi kita itu ada yang berantakan atau misalnya itu berjejal, jadi ada sisa makanan yang sulit dibersihkan di sela-sela gigi. Nah, di sini bisa kita bersihkan dengan menggunakan alat bantu, yaitu dengan menggunakan dental floss atau benang gigi. Nah, tapi mungkin seringkali dari kita itu sering yang menggunakan tusuk gigi. Namun sebaiknya dianjurkan tidak menggunakan tusuk gigi, karena tusuk gigi di sini dia itu kan ujungnya tajam, sehingga itu beresiko mengiritasi bagian gusi kita. Nah, jadi sebaiknya itu menggunakan dental floss atau benang gigi. Caranya itu kita dengan melipat menjadi 2 bagian, setelah itu kita masukkan ke dalam sela gigi kita. Selanjutnya diarahkan dari arah atas ke bawah atau dari dalam keluar secara perlahan saja dan juga lembut. Jadi jangan terlalu keras ataupun kasar. Kalau misalnya kita menggosoknya ini terlalu keras atau kasar, itu akan menyebabkan gusi kita menjadi berdarah. Nah, selanjutnya juga diperbolehkan dengan dibantu menggunakan obat kumur. Namun pemakaian obat kumur di sini juga jangan terlalu sering, itu setiap minggu atau setiap harinya kita kumur-kumur menggunakan obat kumur, karena kalau pemakaiannya di sini terlalu sering, itu bisa menyebabkan bakteri-bakteri baik yang ada pada mulut kita ini juga ikut terbunuh. Sehingga sebaiknya itu misalnya sehari 2 kali sehari saja, dan seminggu cukup 3 sampai 4 kali saja. Nah, selanjutnya ke topik berikutnya, yaitu perawatan gigi saat bulan puasa. Jadi dibolehkan atau tidak. Di sini juga sama, berdasarkan fatwa MUI itu telah disebutkan untuk perawatan gigi seperti ekstraksi gigi atau cabut gigi. Jadi nanti di sini dokter itu akan memberikan obat anestesi. Nah, obatnya di sini itu berfungsi untuk meredakan nyeri saat proses pencabutan. Maka obat ini dia bertujuan untuk kesehatan sehingga tidak membatalkan puasa kita. Lalu nanti saat proses pencabutan itu selesai pasti akan muncul pendarahan di
bagian soket gigi atau bagian bekas pencabutan. Nah, untuk pendarahan itu sendiri juga dia tidak membatalkan puasa karena akan ditahan pendarahan tersebut dengan menggunakan kapas atau tampon. Lalu nanti biasanya akan muncul rasa sakit. Namun setiap dari kita itu mempunyai rasa ambang sakit yang berbeda. Sehingga kalau misalnya kita setelah pencabutan muncul rasa sakit, maka itu dianjurkan untuk berbuka saja untuk meminum obat pereda nyeri. Namun apabila masih bisa ditahan dan juga tidak ada rasa sakit, itu bisa minum obat pereda nyerinya itu setelah kita berbuka dan juga setelah kita di waktu sahur. Nah, selanjutnya pembersihan karang gigi atau dengan disebut scaling. Nanti di sini biasanya kita meminta pasien itu untuk berkumur-kumur dulu menggunakan larutan antiseptik. Nah, untuk kumur-kumurnya sendiri itu banyak pasien tuh yang takut apa dengan kumur-kumur di sini kita puasanya jadi batal. Sebenarnya ini balik lagi kepada niat kita. Nah, untuk kumur-kumur itu kita cukup hanya kumur-kumur saja dan langsung dibuang. Jadi jangan dengan sengaja kita menelan air tersebut. Lalu untuk scaling sendiri di sini menggunakan alat yang disebut dengan scaler. Nah, scaler di sini nanti dia akan mengeluarkan air segar. Ini fungsinya juga untuk membantu proses dari scaling tersebut. Nah, untuk air segar ini juga nanti diusahakan oleh dokter dan juga dibantu oleh asisten itu agar tidak tertelan oleh pasien. Nanti akan dibantu menggunakan alat yang disebut juga suction. Di sini fungsinya itu untuk menyedot air liur tersebut. Jadi akan dipastikan tidak tertelan oleh pasien. Selanjutnya juga penambalan gigi. Untuk penambalan gigi di sini tergantung dari kasusnya. Apakah gigi tersebut langsung ditambal atau perlu diberikan obat terlebih dahulu. Nah, baik dari obat maupun bahannya di sini dia tidak membatalkan puasa. Karena tujuannya di sini adalah untuk mengobati dan juga dipastikan oleh operator di sini tidak akan tertelan oleh pasien. Nah, selanjutnya untuk pencetakan gigi. Pencetakan gigi di sini biasanya dilakukan apabila pasien ingin membuat gigi palsu atau ingin memasang behel. Nah, untuk proses pencetakan gigi di sini nanti kan akan menggunakan bahan dan bahan itu sendiri akan mengeras saat kita memasukkan ke dalam mulut pasien. Jadi juga tidak akan tertelan oleh pasien dan juga jangan sampai ditelan dengan sengaja oleh pasien. Nah, selanjutnya juga ini perawatan lain seperti veneer, bleaching, orto. Untuk perawatan ini kembali lagi kepada tujuannya, dilihat apakah ini untuk kecantikan tanpa adanya indikasi. Kalau misalnya kita melakukan perawatannya dengan tujuan kecantikan tanpa ada indikasi, maka itu diharamkan berdasarkan fatwa MUI. Namun apabila tujuannya ini kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya dan juga untuk kesehatan, maka itu diperbolehkan dan dihalalkan. Karena misalnya di sini ada dari kita yang giginya berantakan, terus juga mengakibatkan proses dari pengunyahan itu terganggu, atau misalnya sendi di rahang kita ini menjadi sakit. Nah, itu sebaiknya dilakukan perawatan dengan menggunakan behel. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengembalikan fungsi dari gigi itu sendiri, sehingga dia tidak membatalkan puasa. Dan juga seperti bleaching, ataupun misalnya ada gigi yang hilang ingin digantikan dengan gigi palsu, di sini juga dia tidak membatalkan puasa dan diperbolehkan menurut MUI. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaiannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.